Ya, perkenalkan, nama saya Agus Frinson Farelinises dengan NPI 14620002063. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai program aplikasi nota yang telah saya buat menggunakan Flutter untuk pemenuhan tugas UTS pengembangan aplikasi bergerak kelas A. Ya, jadi ini adalah tampilan dari aplikasi yang telah saya buat, dari foto sampai di tombol button proses dan reset. Kita langsung ke source code-nya saja. Ini my app untuk mereturn material app. Lalu untuk pada home-nya akan menggunakan kelas my homepage di sini. Ya, jadi di sini homepage saya menggunakan controller pada setiap field. Jadi pada setiap field di sini saya menggunakan controller supaya bisa saya ambil datanya. Lalu ini untuk nilai awalnya. Jadi untuk initial value. Lalu kita langsung lanjut mulai dari yang field pertama. Atau mungkin saya jelaskan mengenai yang bagaimana saya memanggil aset image di sini. Jadi saya manggil image ada di sini. Saya taruh di tengah. Jadi tampilannya akan jadi di tengah seperti ini. Lalu setelah itu ini ada field, ada form menggunakan key, yaitu form key yang nantinya akan berguna untuk melakukan validasi. Lalu ini ada field nomor nota di sini, nomor nota, dan di sini ada text form field menggunakan controller nota controller. Lalu ada validator nomor nota tidak boleh kosong. Jadi ini sesuai pada soal nomor nota, nama pembeli, jenis dan tanggal beli tidak boleh kosong, sehingga akan terdapat validator jika value tersebut tidak diisi. Oke, lalu lanjut ke ini, lalu ke nama pembeli sama seperti yang nomor nota, sama persis, tapi kontrolernya berubah, nama pembeli. Oke, lalu yang jenis di sini, menggunakan drop down ya. Jadi di sini menggunakan drop down button form field dan itemnya ada 3, biasa, pelanggan, dan pelanggan istimewa. Ini saya lakukan map. Lalu saya return drop down menu item. Jadi di return masing-masing item di sini, biasa, pelanggan, pelanggan istimewa. Jadi akan muncul seperti ini. Lalu di sini juga ada validatornya, sama persis, tidak boleh kosong. Di sini apakah value-nya itu 0, maka kalau jika 0 tidak akan mereturn pesan jenis pembeli tidak boleh kosong. Dan juga ketika on change di sini, maka variabel dari jenis pelanggan ini akan terisi dengan value yang telah kita pilih di sini, new value. Oke, lalu setelah itu lanjut ke tanggal beli. Tanggal beli di sini sama, ada validasi tidak boleh kosong. Dan di sini saya menggunakan text form field seperti biasa, tetapi saya menggunakan property on tab. Jadi ketika tanggal beli ini diklik, dimanapun formnya ini, ketika dimanapun diklik akan muncul show date picker. Jadi kayak muncul pilihan tanggal. Nah, seperti ini. Jadi di sini apabila on tab, maka muncul show date picker mulai dari tahun 1950 sampai 2050. Dan ketika tanggalnya sudah dipilih, jika tanggalnya sudah dipilih, ini maksudnya jika tidak 0, berarti artinya sudah dipilih, maka akan saya format tampilannya menjadi seperti ini, day, month, and year. Lalu saya taruh di controllernya supaya bisa langsung ditampilkan. Jadi misal saya pilih di sini, saya klik OK. Nah, langsung muncul seperti format yang telah saya buat. Ini juga ada validasinya, persis seperti yang sebelumnya. Oke, lalu lanjut ke jumlah pembelian. Jumlah pembelian ini sama, kurang lebih sama seperti yang nomor nota dan nama pembeli. Tetapi di sini saya menggunakan input format digit only, karena di sini hanya menggunakan angka, tidak bisa menggunakan huruf. Jadi di sini menggunakan kontrol jumlah beli controller. Lalu ini ada diskon, saya buat disable, enable sama dengan false, karena nanti nilai dari diskon ini kan
akan dependen terhadap jumlah pembelian dan jenis pelanggan yang kita pilih sesuai pada soal. Lalu ada hari libur. Nah, hari libur ini ada radio button iya dan tidak. Jadi di sini jika value yang dipilih adalah tidak, maka hari libur value-nya akan dimasukkan dengan value string tidak. Dan juga jika iya juga sama seperti itu, yang dimasukkan adalah value iya. Dan sama juga seperti yang saudara di sini. Nah, ini. Jadi ketika saudara yang dipilih iya, maka yang muncul yang dimasukkan ke value saudara ini string iya, jika tidak maka tidak. Lalu lanjut ke jenis barang dibeli. Jadi ada ABC, BBB, ada 4 item di sini. Ya, jadi di sini terdapat checkbox 4 jenis checkbox, dan ini ada value-nya, ABC value. Jadi ABC value yang seperti saya inisialisasi di awal, ABC value, lalu BBB value, XYZ value, dan WW value mulai dari false, artinya tidak terchecklist. Jadi mulai dari inisialisasi yang false, belum terpilih maksudnya. Jadi ketika ini sudah terpilih on change, maka akan berubah kan. Jadi ABC value-nya ini akan berubah menjadi value yang terbaru, yaitu true, dan juga sebaliknya, jika di on change lagi maka akan kembali lagi menjadi false. Jadi untuk checkbox seperti itu. Lalu kita lanjut ke PPN dan grand total. Ini sama seperti diskon yang di sini. Ini kita tidak bisa mengisi field di sini. Jadi ini PPN ini akan tergantung pada jumlah pembelian yang telah kita punya. Jadi PPN-nya akan mengambil 10%. Jadi di sini saya disable. Di sini menggunakan enable, property enable, saya buat nilai false. Dan juga grand totalnya juga sama. Di sini enable false, tapi pada masing-masingnya saya menggunakan controller supaya saya bisa menampilkan value di form tersebut. Lalu pada uang dibayar, ini bisa sama seperti jenis jumlah pembelian di situ. Jadi di sini akan hanya bisa menerima format digit, jadi angka saja. Import type-nya juga number. Lalu uang kembali sama seperti yang sebelumnya, jadi ini terdisable sehingga tidak bisa kita isi. Ini akan bergantung pada grand total dan uang dibayar yang kita isi. Jadi grand totalnya berapa, uang dibayar berapa, akan muncul otomatis uang kembalinya. Oke, lalu yang terakhir di sini ada validasi untuk proses. Jadi di sini akan melakukan validasi terlebih dahulu. Apakah nilainya kosong, ada yang kosong, seperti yang tadi, misal ini, apakah ini kosong. Jika ini kosong, maka tidak akan lanjut ke proses perhitungan. Nah, lalu ini untuk yang reset, jadi ini akan mereset semua value. Jadi ada fungsi reset all value di sini. Nah, jadi reset all value itu ada di sini. Nah, di sini void reset all value. Jadi ketika tombol reset dipencet, maka akan mengembalikan kondisi seperti awal. Jadi misal ini sudah ada tanggalnya ini, atau misal saya berikan jumlah pembelian di sini. Nah, jadi ketika saya klik reset, maka akan hilang. Oke. Lalu kita lanjut ke proses berjalannya, ya, maksudnya menjalankan aplikasi ini. Jadi kita coba mulai dari masukkan nomor nota, atau misal kita kita kosongkan terlebih dahulu. Misal langsung ini ketika masih seperti ini, masih kosong semua, ini saya klik proses. Nah, jadi maka akan ada validasi, nomor nota tidak boleh kosong, nama pembeli tidak boleh kosong, jenis pembeli dan tanggal beli tidak boleh kosong. Oke, sekarang kita coba isi. Untuk nomor notanya misal saya buat 1 sampai 9. Lalu untuk nama pembeli, nama saya sendiri. Oke, lalu untuk jenis pembelinya itu misal saya buat pelanggan.
Lalu tanggal belinya saya buat tanggal 30. Oke, jadi ini validasi sudah tervalidasi bahwa ini sudah diisi semua ya. Nah, sekarang coba kita klik proses kembali. Di sini saya buat tidak akan lanjut ke proses selanjutnya karena uang dibayar dan jumlah pembelian masih kosong. Jadi akan muncul snack bar di sini, field jumlah pembelian atau uang dibayar masih belum diisi sehingga grand total belum bisa diproses. Karena ini masih kosong ya. Jadi belum bisa muncul grand totalnya. Oke, coba kita misal isi ya jumlah pembelian 10.000. Lalu misal ini hari libur tidak. Jika ini kalau misal saudara juga kita isi tidak. Terus ini yang dibeli yaitu misal WWW dan XYZ. Lalu kita bayar dengan 10.000 juga. Atau 12.000. Nah, kita klik proses. Nah, jadi ketika grand totalnya segini, uang dibayarin lebih sedikit daripada grand total, akan muncul snack bar uangnya kurang. Nah, jadi di sini kita harus isi lagi uang dibayarnya lebih besar daripada grand total. Jika kita klik proses, maka proses selesai. Nah, jadi sekarang saya akan jelaskan mengenai bagaimana cara program ini mendeteksi diskonnya. Jadi seperti biasa di sini kita ambil nilai jumlah belinya di sini, jumlah beli ambil dari jumlah beli controller teksnya dan juga uang dibayarnya juga. Nah, jadi ini validasi ketika jumlah beli dan uang dibayarnya masih kosong. Jika masih kosong maka akan muncul teks ini, else. Jika kosong maka tidak akan masuk ke kondisi if di sini. Ya, tidak akan masuk di kondisi if di sini. Makanya akan muncul ini field jumlah pembelian atau uang dibayar masih belum diisi sehingga grand total belum bisa diproses. Lalu akan ditampilkan snack bar-nya. Oke, lalu lanjut ke diskon yang tadi. Jika jenis pelanggannya tidak biasa, artinya antara pelanggan atau pelanggan istimewa. Jadi jika pelanggannya biasa maka tidak akan mendapat diskon sesuai pada soal. Lalu jika pelanggan akan mendapatkan diskon 2% dan jika pelanggan istimewa mendapatkan diskon 4%. Jadi seperti di sini, jika jenis pelanggannya pelanggan maka diskonnya itu akan bernilai jumlah beli dikali 0,02. Jika pelanggan istimewa diskonnya akan bernilai jumlah beli dikali 0,04. Seperti itu. Jadi lalu langsung tampilkan di diskon controllernya, nilai dari diskonnya saya ubah jadi string, maka akan bisa tampil di sini. Nah, angka 200 ini. Lalu ketika hari libur di sini, jika hari libur value-nya adalah iya, ketika kita klik iya maka hari libur value-nya seperti yang saya jelaskan tadi akan berubah menjadi string iya. Kalau jika kita klik tidak maka akan berubah menjadi string value tidak. Nah, jika ini iya maka nilai dari hari libur ini kita akan mengurangi 2.500 ya. Sesuai pada soal, jika kalau tidak hari libur maka tidak akan mengurangi harga apapun. Jika hari libur mengurangi 2.500 ya. Jadi misal ini kita klik tidak maka akan masuk ke sini. Nilai dari hari libur akan 0. Dan juga saudara, sama seperti saudara, jika iya maka akan nilai dari saudara akan minus 5.000. Jadi artinya mendapatkan potongan 5.000. Kalau jika tidak akan mendapatkan tambahan 3.000. Sama dan juga ketika ini lalu lanjut ke checkbox ya. Jenis barang dibeli ABC. Nah, jadi jika ABC value-nya adalah true, maka nilai ABC-nya akan berubah menjadi 100 sesuai pada soal. Di soalnya yaitu ketika nilai ABC value-nya itu dipilih maka akan menambah 100. Jadi di sini ketika sudah klik maka ABC value-nya akan berubah jadi true. Maka akan ABC ini akan dijalankan. Sama seperti halnya dengan yang lain, BBB value dan XYZ value di sini. Dan WWW juga. Jadi jika ketika misal BBB keklik maka nilai BBB akan langsung dialokasikan menjadi min 500.
Jika tidak, maka akan ke kondisi awal, yaitu ini ABC, BBB, XYZ dan WW akan nilai 0. Jadi jika tidak dicentang maka nilainya akan 0, default, tidak menambah apapun gitu. Oke, lalu untuk hasilnya di sini kita hitung grand total sebelum PPN ya. Jadi supaya bisa kita ambil nilai PPN-nya. Jadi grand total no PPN yaitu mulai dari jumlah beli dikurangi diskon sesuai pada ini. Jika nilai diskonnya berapa akan dikurangi diskon. Jika pelanggannya biasa maka berkurang minus 0 gitu ya. Jadi tidak berpengaruh apapun. Lalu ditambah hari libur. Nah, jika hari libur iya maka ditambah minus 2.500, maka akan minus dapat potongan 1.500 gitu. Dan juga saudara, jika nilai saudaranya iya maka akan minus 5.000 di sini, jika tidak maka nilainya akan 3.000. Sama seperti ini, jika ABC-nya nilainya ABC value-nya true maka ini akan bernilai 100. Kalau jika tidak akan 0, maka tidak berpengaruh apapun, sama seperti BBB, XYZ dan WWW di sini. Jadi maka jika WW value ya, ini nilai WW akan berubah jadi minus 100 gitu. Jadi akan dialokasikan semua grand total sebelum PPN. Jadi lalu setelah itu masukkan ke variabel PPN. Jadi grand total no PPN itu akan dikali 0,1 karena PPN-nya adalah 10%. Lalu setelah itu kita tampilkan di PPN controller.text di sini. Jadi nilai PPN saya ubah jadi string supaya bisa ditampilkan. Lalu setelah mendapat nilai PPN-nya, maka kita menghitung nilai grand total dengan PPN. Jadi grand total no PPN tadi kita plus dengan PPN, lalu kita tampilkan juga grand total PPN di sini. Nah, di sini. Lalu kita juga akan menghitung uang kembalinya. Jadi uang kembali itu ambil dari uang dibayar, kita ambil di sini tadi kan uang dibayar, kita ambil dari uang dibayar controller. Jadi dari controller di sini kita ambil value-nya, kita integer parse, sama seperti jumlah beli juga. Lalu jika uang kembalinya itu kurang dari 0, maka akan muncul snap bar seperti tadi. Jika misal ini 14.000 ya, misal kita uang dibayar 13.000, ini kan pasti kurang dari 0, maka akan muncul snap bar uangnya kurang. Nah, seperti ini. Nah, jika tidak maka akan panggil fungsi validate input. Nah, jadi validate input itu yang ini, ini. Jadi ketika sudah selesai semua, maka akan muncul snap bar proses selesai. Jadi misal ini uang dibayarnya sudah lebih gitu ya, kita klik proses, maka akan muncul snap bar proses selesai. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk program aplikasi nota yang telah saya buat untuk tugas UTS pengembangan aplikasi bergerak ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.